Kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, saatnya kita ikuti Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti. Pas FM Pati. Mitra Pas, selamat datang di Talkshow Radio kali ini. Dan kami pagi hari ini akan membahas bagaimana pelayanan di rumah sakit bagi peserta JKN yang pasti agar semakin mudah, cepat, dan setara. Dan kami hadir bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Bapak Wahyu Gianto SEMM CPM. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mitra Pas FM. Pagi ini kami luar biasa karena pagi ini kita bisa berbagi informasi seputar JKN kepada masyarakat Pati. Oke, dan ada juga Direktur Rumah Sakit KSH Pati, Dr. Kelvin Kurniawan MKes. Selamat pagi Dr. Kelvin. Halo, selamat pagi Kak, dan selamat pagi juga untuk seluruh Mitra Pas FM Pati. Luar biasa. Semangat dokter ya. Semangat pasti. Oke. Dan ada juga Direktur Rumah Sakit Mitra Bangsa Dr. Gigi Hendrianto Trisno Wibowo MARS. Selamat pagi Dr. Hendrianto, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi juga dengan Mitra Pas FN, salam sehat semuanya. Amin. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat ini bagaimana untuk konsep inovasi pelayanan cepat yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan untuk peserta JKN ini, Pak Wahyu, monggo. Terima kasih Mbak. Yang pertama tentunya saya senang bisa sharing informasi kepada Mitra Pas FM, khususnya masyarakat Pati dan sekitarnya. Tercatat lebih dari 1,3 juta ya penduduk Pati sudah terlindungi oleh JKN. Artinya sudah 98,3% penduduk Pati ini sudah menjadi peserta JKN. Ini tentunya hal yang membahagiakan kita semua karena hampir semua masyarakat sudah terlindungi. Tidak ada kesulitan akses. Kemudian yang kedua tentunya saya sangat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mitra Pas FN karena terkait dengan kemudahan layanan digital, Pati tidak kalah dengan yang lain. Karena saat ini kita juga menyabet award terkait dengan antrian online. Kita nomor 2 secara nasional. Artinya masyarakat sudah mulai familiar menggunakan channel-channel channel online khususnya untuk transformasi digital, baik layanan untuk mengakses layanan kesehatan, layanan untuk mengakses kepesertaan, dan layanan untuk mengakses pembayaran, itu semua sudah menggunakan digital. Oke, berarti warga Pati ini termasuk sudah melek media juga ini ya Pak Wahyu ya? Luar biasa. Saya pertama kali ke Pati, saya pikir kita akan susah ya untuk melaksanakan transformasi digital, khususnya berubah menjadi yang tadinya manual ke digital. Namun saya kaget dan luar biasa antusiasme masyarakat. Semua sudah hampir menggunakan capaian antrian. Termasuk juga mobil JKN kita juga yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih. Semua sudah nyaman dengan teknologi digital. Wah, ini berarti patut diapresiasi ini ya Pak ya. Betul. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah pada saat saya datang pertama kali dulu ke rumah sakit itu dari pagi sampai
siang ya, kurang lebih 6 jam 5 jam orang ngantri ya. Sekarang 60 menit dari orang datang sampai dapat obat terus pulang itu hanya 60 menit. Luar biasa. Oke, ini bisa lebih ditingkatkan lagi yang pasti ya ini ya Pak ya. Luar biasa, dan kami tentunya juga terima kasih kepada mitra kami semua fasilitas kesehatan, utamanya juga rumah sakit yang support ini. Dan hari ini tentunya nanti mitra PAS FN juga bisa sharing bertanya dengan direktur yang lebih expert ya terkait dengan layanan antrian online ini. Nah, ini mungkin terkait dengan tema kita juga agar pelayanan kesehatan yang cepat dan setara untuk peserta JKN, mungkin bisa dijelaskan juga mengenai pentingnya pelayanan ini. Mungkin dari siapa dulu? Dr. Kelvin dulu monggo. Oke, siap Kamel. Jadi di dalam pelayanan rumah sakit selain dari mutu kesehatan, salah satunya juga ada mutu pelayanan di bidang antrian nih. Dan ini masuk di dalam indikator mutu nasional di mana antrian dari rumah sakit ini perlu dilaporkan. Memang indikator mutu nasional saat ini antrian menunggu dokter itu adalah 3 jam. Tapi memang luar biasa kolaborasi bersama dari BPJS Kesehatan di mana Pak Wahyu ini selalu memotivasi kami nih dari rumah sakit. Sekarang bisa menjadi hanya 1 jam, bahkan 1 jam itu sudah dari datang sampai mendapatkan obat. Nah, sehingga hal ini memang menjadi selaras juga dengan visi dari rumah sakit kami, di mana kita ingin menjadi rumah sakit digital yang terdepan. Di mana meskipun Pati, nah mungkin nanti ketika mudik ini nanti ya, di mana banyak masyarakat dari kota-kota besar kalau datang ke Pati, wah jangan salah, rumah sakit di Pati mungkin kualitasnya nih dari nunggu kecepatan pelayanan dan kemudahan pelayanan kita nggak kalah nih. Apalagi kan kalau sudah ke rumah sakit itu kan berarti urgent seperti itu. Betul. Ya. Nah ini kan kecepatan ini kan juga memang harus ya dokter ya. Betul sekali Kamel. Oke, nah kalau Dokter Hendrianto ini bagaimana ini dok? Beberapa waktu yang lalu kita di media sosial ataupun di mana-mana yang ngantri itu sandal. Oh iya. Sampai beberapa meter panjangnya sandal. Tapi sekarang itu kita sudah tidak dapatkan itu lagi. Jadi dengan antrian online dan inovasi-inovasi dari BPJS yang memaksa, sebetulnya tidak memaksa, justru membuat kita itu terinisiasi untuk melakukan yang terbaik. Dalam hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Dr. Kelvin tadi juga, rekan saya ini, bahwa sekarang ini 1 jam, cukup 1 jam mulai dari pertama kali mendaftar sampai dengan selesai. Memang ada beberapa rumah sakit yang belum mencapai itu, termasuk sebetulnya rumah sakit kami itu hanya terpaut 2 menit. Jadi dari targetnya yang ditentukan oleh BPJS 60 menit, kami ada di 62 menit dan kami akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke, nah ini menarik sekali, jadi lebih cepat, untuk aksesnya juga tidak perlu antri panjang di rumah sakit dia. Kalau dulu antri panjang mau berobat ini susah gitu, sekarang dengan kemudahan digitalisasi ini menjadi semakin mempermudah kita gitu ya. Wah, apalagi di Pati yang di daerah pinggir seperti itu ya. Bahkan sampai pesimis juga Pak Wahyu untuk ini ternyata bisa nomor 2 nasional. Wah, ini luar biasa sekali ini. Dan kalau misalkan sistem dari antrian online yang diterapkan untuk mempermudah peserta JKN ke dalam mungkin mendaftar ke rumah sakit. Nah ini bagaimana ini Pak Wahyu? Terima kasih. Untuk kemudahan layanan kita sudah bridging dengan semua rumah sakit. Saat ini kita juga bisa menggunakan antrian mobile JKN, jadi bisa di download di market maupun App Store ya, mobile JKN ya, sehingga kita bisa melakukan apapun dengan mobil JKN. Yang pertama kita bisa rubah data kalau ada data yang tidak tepat atau penambahan data. Kemudian kita juga bisa screening, kemudian kita juga bisa mengontrol kesehatan kita ya, melihat riwayat kesehatan kita sehingga kita juga bisa berperilaku sehat. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran dengan mobil JKN. Kemudian kalau kita mudik kemanapun kita bisa lihat lokasi paskes terdekat, termasuk juga lokasi
fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan dimanapun. Nah ini mudik, karena memang ini sudah masuk di mudik, tadi juga sempat disinggung Dr. Wahyu juga, Pak Wahyu juga terkait dengan, kan kalau misalkan kita mudik kan berarti kita dari luar kota, luar daerah gitu, bahkan luar provinsi seperti itu Pak Wahyu. Nah kalau misalkan berarti kan tidak di Vaskes di tempat tujuan kita, misalkan di Pati ini. Nah ini bagaimana untuk nanti kalau kita mau berobat ke rumah sakit seperti itu? Pak Wahyu. Terima kasih. Untuk masyarakat di luar Pati yang akan mudik ke Pati tidak usah khawatir. Kalau dia gawat darurat, semua rumah sakit baik yang kerjasama maupun tidak kerjasama, maka dia wajib melayani peserta tersebut. Yang perlu dipastikan adalah bahwa sebelum mudik pastikan kartu Bapak Ibu aktif, yaitu dengan melihat di mobil JKN ya. Kemudian kita pastikan bahwa pembayarannya juga tidak terlambat, sehingga pada saat membutuhkan layanan kesehatan ya, kalau dia gawat darurat ke rumah sakit manapun langsung diterima ya. Termasuk apalagi rumah sakit yang bekerja sama. Kemudian kalau tidak kalau tidak gawat darurat, nggak usah khawatir juga, karena bisa memanfaatkan layanan fasilitas tingkat pertama di manapun ya. Jadi untuk mudik lebaran ini tidak usah khawatir ya, kalau kita katakanlah mau ke FKTP kemudian diperiksa kemudian dirujuk, itu di rumah sakit yang di fasilitas kesehatan yang dekat rumah tempat mudik saja. Jadi nggak usah khawatir. Kemudahan itu yang diluncurkan. Kemudian juga ada posko mudik di beberapa tempat. Itu tentunya memudahkan masyarakat. Tidak ada syarat-syarat lain untuk ini ya Pak ya? Syaratnya hanya satu, yaitu kepesertaannya aktif. Oke. Dan sekarang juga ada kemudahan untuk masyarakat yang mempunyai penyakit kronis, ya 1 minggu sebelum obat habis itu bisa diambil. Dan ngambilnya bisa di mana saja, yang penting ada kopi resep yang kemarin. Jadi lebih mudah banget sekarang. Oke, jadi tidak harus di Vaskes itu tadi, kemudian bisa dimanapun. Dan yang lebih hebat lagi di Pati adalah semua rumah sakit kami sudah menggunakan teknologi face recognition ya. Jadi orang tinggal masuk ke rumah sakit asal apal NIK-nya ya, bukan NIK atau NIK-nya, karena nanti kan verifikasi wajah ya, wajah kan akan muncul NIK-nya. Termasuk di 2 rumah sakit ini sudah bisa ini untuk semua. Ini bisa luar ditanyakan biasa langsung ya. dan validasi itu hanya hitungan detik. Kalau dulu kan menit ya, kalau pinjer gitu kan agak susah ya, karena betul tidak sekali. terbaca. Saya juga susah ini kalau untuk wajah. Yang tapi penting, juga ini kalau cewek ini Pak, kalau wajah dandan nggak dandan ini loh yang agak susah ini. Yang penting bawa wajahnya sekarang juga. Nggak lupa bawa wajah tadi. Ya. Oke. Nah kalau ada tantangan nggak sih Pak untuk awal-awal penerapan dari sistem ini Pak? Kemarin kita diskusi panjang ya, termasuk dengan teman-teman direktur rumah sakit ya. Kita semua sebenarnya tidak yakin, tapi ada pengalaman yang menurut kami sih merubah hal tersebut pada saat kami melakukan kunjungan ke Gunung Wungkal ya. Ternyata di Puskesmas Gunung Wungkal itu hampir 80% orang itu menggunakan HP yang bagus. Nah itu memacu kita semua. Kita diskusikan kepada semua direktur rumah sakit. Oke, kalau kayak gini kita jalan. Semua jalan dan akhirnya kita menjadi yang terbaik. Kalau tantangan dari rumah sakit ini sendiri gimana? Monggo untuk Dr. Hendrianto, gimana Dok? Langsung ini di lapangannya. Biasa terjadinya sesuatu perubahan itu sama seperti dulu pada saat orang Jakarta berubah, jadi dari bayar tiket dengan memakai kartu itu susahnya setengah mati. Sama di sini, tapi dengan adanya inovasi seperti itu kita terpacu. Paling ada beberapa kendala teknis, yaitu apabila nomornya ganti. Jadi nomor yang didaftarkan dengan nomor dia pada saat melakukan pendaftaran ganti, pasti ada kendala teknis. Demikian juga kalau ada yang teman-teman di daerah-daerah itu yang mengupgrade HP-nya. Jadi dengan mengubah spek
mengubah spek dari HP-nya, katakanlah nambah RAM jadi 8 kemudian dan sebagainya, itu juga agak susah untuk bisa akses ke dalam sistem BPJS ini. Okay. Kami di rumah sakit mempunyai 9 yang berkaitan dengan Friska ini, face recognition ini ada 9 tempat, sehingga seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyu tadi, cukup kartunya aktif, kemudian hafal. Bisa saja hafal saja nicknya, tidak perlu membawa. Kalaupun hafal ya hafal. Kemudian satu lagi, membawa wajah ya Pak. Oke, ini saya juga hafal loh, Nika kebetulan, alhamdulillah ya. Kalau untuk Dr. Kelvin sendiri, tantangannya seperti apa Dok untuk di KSA sendiri? Iya, baik. Mungkin Kak Amel, saya cerita sedikit tentang bagaimana juga kita melakukan transformasi digital ya. Jadi kita memang sudah punya sistem pendaftaran online itu sejak tahun 2012 sebenarnya. Nah, kemudian kita punya aplikasi yang disebut dengan KSA Online itu sejak tahun 2014. Nah, kita luar biasa senangnya ketika kita bisa bridging dengan mobile JKN dan kita bisa melaksanakan dari ESEP dulu pertama itu tahun 2023. Nah, dulu kalau bercerita ketika belum ada pendaftaran online itu kita bisa menciptakan sebuah pekerjaan baru loh Mbak Kamel, yaitu adanya calo pendaftaran. Nah, jadi tadi sudah jam 3 pagi datang antri dengan sandal atau ini, dan ditambah lagi ternyata ada pekerjaan baru sebagai calo pendaftar. Nah, di situ memang menjadi tantangan kita adalah bagaimana menginformasikan kepada masyarakat sekarang itu daftar nggak usah datang ke rumah sakit, tapi dari tempat tidur saja sudah bisa daftar. Nah, satu lagi yang kelebihannya adalah pendaftaran ini bukan di hari H, melainkan bisa dilakukan H-7. Nah, jadi sudah jelas kan, nggak perlu pagi-pagi bangun antri datang ke rumah sakit, padahal mungkin periksanya baru jam 9 atau jam 10 pagi. Nah, sehingga di sini kita bisa memendekkan waktu di mana masyarakat ini harus menunggu untuk dapat diperiksa, sehingga itu sebagai kunci kenapa kita bisa pelayanan dari datang sampai menerima obat itu adalah 1 jam. Nah, tantangannya memang ketika di awal banyak yang mengatakan, wah tidak adil, saya sudah datang tapi nomor saya panjang. Terakhir. Nah, disitulah kesempatan kita memang mengedukasi kepada masyarakat bahwa gunakanlah MJKN, dan kita sungguh senang sekali dengan BPJS Kesehatan karena MJKN ini bisa terlink atau terbridging dengan aplikasinya dari rumah sakit, baik dari KSA Pati maupun Mitra Bangsa itu juga bisa terbridging, sehingga mendaftar lewat MJKN bisa, mendaftar lewat aplikasi rumah sakit pun bisa, dan tidak perlu bersusah-susah memasukkan nomor rujukan dan lain-lain. Kalau melalui aplikasi MJKN, ketika sudah mendapatkan rujukan, otomatis itu langsung bisa mendaftar tanpa memasukkan banyak biodata. Mungkin gitu kan. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Namun kita harus jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa gabung, bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita, kemudahan layanan peserta JKN semakin cepat, mudah, dan setara, Anda bisa gabung via WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini sudah ada yang gabung dari Ibu Vivi di Puri terkait dengan kemudahan dalam pelayanan dengan mobile JKN. Ini sudah bisa melakukan pendaftaran dan ganti vaskes tanpa perlu antri. Cuma terkait dengan kesediaan bed di rumah sakit, antara yang tertera di aplikasi dan realita itu berbeda. Apakah memang seperti itu, Pak? Monggo, Pak Wahyu, seperti apa ini? Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Amel.
Mbak Vivi yang ada di Puri. Mbak Vivi ya, Mbak Vivi di Puri ya. Iya. Salam kenal ya dari BPJS Kesehatan. Yang pertama tentunya terima kasih, kelihatannya Mbak Vivi itu udah familiar sekali menggunakan mobile JKN. Ini tentunya memudahkan dalam mengakses layanan. Memang saat ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas layanan di fasilitas kesehatan kami tentunya tidak bisa diragukan lagi karena semua transparan, termasuk juga dokter praktek, kemudian tempat tidur, kemudian jadwal operasi, semua sudah tertera. Memang kadangkala tapi sebenarnya ini bukan isu ya, karena pada saat mengakses layanan dari contoh ya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kemudian dirujuk ke rumah sakit, fasilitas tingkat pertama sudah melihat ketersediaan. Jadi biasanya kalau sudah dirujuk itu pasti dapat, karena apa? Dia sudah melihat kapasiti dari rumah sakit yang akan dirujuk. Memang kadangkala ada selisih, iya memang, karena tadi ya, karena biasanya ada pasien-pasien yang dia operasi besar ataupun melahirkan, dia kan sudah di situ tadinya belum ada, begitu ke situ ternyata sudah ada, karena memang dipakai dari yang operasi besar maupun ini. Namun itu tidak terlalu signifikan perubahannya, dan begitu sudah dipakai maka dia akan update. Itu ya. langsung update ya, langsung update. Dan juga rumah sakit yang terlambat update akan terlihat merah di tempat kami bahwa rumah sakit ini tidak update secara rutin, dan itu terlihat. Dan kalau terlihat itu tentunya kinerjanya juga tidak bagus. Nah, di tempat kami semua rajin update dan insya Allah terkait dengan ketersediaan tempat tidur, kemudian ketersediaan jam jadwal operasi itu sudah transparan. Kalau memang ada, tentunya ada channel-channel, nanti terima kasih ya informasinya. Ini akan kita tindak lanjuti. Itu rumah sakit mana, kemudian kapan, itu tentunya kami akan tindak lanjuti. Kita akan koordinasikan. Kenapa kok bisa seperti ini? Apakah proses update-nya itu ada masalah atau tidak? Sehingga kita lebih ke arah bagaimana solusi itu tidak terjadi lagi. Jadi kita ada tim yang ada BPJS 1 ya, BPJS siap membantu di rumah sakit, tinggal nomor teleponnya bisa gitu dihubungin itu. Kemudian satu lagi adalah kita ada BPJS 1 yang melakukan sibling itu pengecekan secara berkala di rumah sakit ya, termasuk juga ketersediaan tempat tidur. Itu juga menjadi fokus kami deh. Kalau untuk ketersediaan tempat tidur ini apakah bisa diakses untuk semua peserta BPJS atau memang terbatas ini untuk peserta BPJS ini, Bapak? Kalau kita lihat di mobil JKN, di situ ada bisa melihat ketersediaan tempat tidur dimanapun. Maksudnya gini, kalau kita berada di Pati ini, wilayah yang terdekat yang punya tempat tidur itu terlihat semua itu. Jadi semua masyarakat bisa mengakses. Nah, kalau mungkin dari Mitra Bangsa sendiri, Dr. Hendrianto, ini seperti apa untuk ketersediaan bed ini, Dok? Jadi begini, Mbak Vivi ya, Mbak Vivi. Ada dua aliran untuk dirawat inap dari pasien. Aliran yang eksternal itu dari luar, itu ada dari rujukan, kemudian ada yang sudah terjadwal untuk masuk ke dalam rumah sakit. Sedangkan yang agak susah diprediksi dan sebetulnya bisa kita prediksi itu adalah yang aliran internal. Yang aliran internal ini dari IGD yang bisa saja masuk ke dalam rawat inap, kemudian juga tadi dijelaskan dari Pak Wahyu ada yang dari kamar operasi. Kamar operasi kita kapasitasnya kebetulan ada 3. Jadi kalaupun satu ada yang operasi situ yang harus masuk itu unpredictable, sehingga nanti ya akan bisa menempati ruangan yang kelihatan kosong pada saat di updating tadi. Kemudian yang lagi dari kamar bersalin. Kamar bersalin ini bisa juga
melahirkan, yang tahu-tahu ada penyulit dan sebagainya, yang mesti masuk kamar operasi, yang harus nantinya tidak kembali lagi ke VK tapi ke rawat inap. Hal-hal seperti ini yang mesti kita antisipasi, sehingga kelihatannya meskipun di situ itu masih ada kosong, tapi dari sisi internal maupun eksternal kita mesti berhitung juga tentang penggunaan kamar pasien, kamar tidur pasien. Oke, kalau dari KSA sendiri, Dokter Kelvin, kan ini banyak ruangan juga nih di KSA. Nah, ini seperti apa? Apakah juga sama sering penuh juga ini untuk bednya juga ini? Iya, memang bor di KSA Pati ini memang mendekati 90% ya. Jadi betul seperti tadi yang disampaikan bahwa alur pasien ini bisa masuk dari IGD maupun bisa dari rawat jalan. Nah, seringkali juga mungkin sedikit menambahkan mengapa kok bisa berbeda ya. Nah, ini juga pada pasien-pasien yang operasi elektif yang masuk melalui rawat jalan. Jadi operasi ini sudah terjadwal. Nah, otomatis rumah sakit harus mengunci dahulu untuk tempat tidur tersebut di sehari sebelumnya. Biasanya kita akan mengontak dari perjanjiannya dengan pasien, tanggal berapa kita akan menghubungi, apakah pasien bersedia untuk nanti meneruskan dengan tindakan operatif elektifnya. Nah, tentu ruangan tersebut akan dikosongkan. Nah, kenapa kok nggak diisi aja? Karena itulah transparansi kita kepada BPJS Kesehatan dan juga masyarakat, bed yang belum terisi, nah tidak boleh kita tertulis di dalam data itu adalah terisi. Nah, seringkali sehingga di M-Mobile JKN-nya masih ada nih bed. Nah, padahal itu mungkin kalau dicek juga masih kosong nih gitu ruangannya itu. Nah, itu bukan dari rumah sakit tidak mau bahwa pasien menempati ruangan tersebut, tapi ruangan tersebut memang sudah di-booking untuk pasien yang tadi kebutuhan elektif atau mungkin pada saat ini dia posisinya sedang di kamar bersalin. Nah, itu kejadiannya seperti itu Kak Amel. Ya, semoga ini Kak Vivi tadi bisa memahami ya, memang data dalam digital ini tidak sepenuhnya memang bisa memberikan gambaran real di rumah sakit. Ada baiknya ketika memang ada seperti itu bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Oke, mungkin nanti ini Pak Wahyu bisa dikasih keterangan mungkin ya dari bednya tersebut. Mungkin kalau misalkan tadi kan kendalanya seperti itu gitu, terlihat kosong tetapi ternyata sudah ada yang booking. Nah, ini mungkin bisa nanti ke depan ini untuk BPJS Kesehatan ya. Oke. Nah, Mitra Pas kita juga akan kembali jeda ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan dengan tema kemudahan layanan peserta JKN semakin cepat, mudah, dan setara. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Oke, sudah ada yang gabung lagi dari Ibu Eni di Pakistayu. Apakah benar Bapak, sekarang ini BPJS tidak lagi ada kelas? Nah, ini Pak Wahyu untuk kelas di BPJS Kesehatan, apakah memang sudah dihapus semuanya, tidak ada kelas lagi atau seperti apa ini? Monggo. Terima kasih Bu Eni di Pakistayu ya. Yang pertama tentunya kelihatannya Bu Eni ini update banget terkait dengan JKN, dan ini menurut kami sih hal yang positif, karena memang JKN ini kita harus update sehingga pada saat kita membutuhkan kita menjadi mudah ya. Terkait dengan kelas saat ini masih seperti biasa, masih ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Namun agak sedikit berbeda kalau sekarang ini kelasnya sudah distandarkan. Kelas 1 itu standarnya apa sih? Sudah ada. Nanti direktur rumah sakit kan yang
hafal. Kelas 2 itu standarnya apa, kelas 3 standarnya itu apa, itu sekarang sudah ada. Itu yang saat ini dilakukan. Namun tentunya BPJS Kesehatan itu berkolaborasi dengan semua stakeholders, termasuk juga Kementerian Kesehatan nanti yang merumuskan terkait dengan regulasi. Regulasi saat ini memang kelas itu masih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Namun standarnya aja yang standar kelasnya aja yang distandarkan ya. Oke, nah ini seperti apa ini? Mungkin bisa dijelaskan untuk Dr. Calvin dulu untuk tadi standarnya dari kelas-kelas ini seperti apa ini sama nggak sih untuk KSH Mitra kayak gitu? Sama ya. Monggo Dr. Calvin dulu. Ya, jadi kalau ketika berbicara satu kelas mungkin yang beredar saat ini itu sebenarnya lebih ke arah kebijakan dari Kementerian Kesehatan dalam menetapkan yang disebut dengan KRIS atau kelas rawat inap standar. Nah ini memang seluruh rumah sakit diwajibkan sudah bisa menyelesaikan standar KRIS ini di akhir Juni sehingga 1 Juli itu sudah berlaku ketentuan tentang KRIS. Nah seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa kelas 1, 2, 3 masih, tapi ini ada batasan. Contohnya dari segi kepadatan ruangan ya. Jadi satu ruangan saat ini diatur maksimal isinya 4. Boleh kurang? Boleh. Kemudian memastikan lagi komponen bangunan itu tidak boleh dari bahan yang porosif. Nah, jadi jangan dari kayu atau mungkin material lain yang banyak porinya sehingga di situ berisiko untuk terjadi inos ya di sana, di mana bakteri menempel di sana akhirnya terjadi penularan di dalam rumah sakit. Nah, kemudian juga diatur tentang ventilasinya bahwa pertukaran udara di sebuah ruangan itu perlu atur, jangan sampai ruangan rawat inap itu ternyata sumpek, pertukaran udaranya tidak mencapai ketentuan. Nah sehingga potensi sekali apabila ternyata yang dirawat adalah pasien dengan airborne disease, nah ini bisa nih terjadi penularan juga antar pasien di rumah sakit. Nah selain itu juga diatur juga tentang pencahayaannya. Nah jangan sampai pencahayaannya ada yang terlalu terang, mungkin ada yang terlalu redup, remang-remang. Nah ini diatur batasan cahayanya berapa sih yang paling terang, kalau lampu tidur itu berapa. Nah kemudian juga diatur, wah jangan sampai rumah sakit tuh masuk rumah sakit kipas-kipas, tapi rumah sakit lain mungkin ada yang udah pakai AC. Nah sehingga sekarang diatur bahwa suhu ruangan di dalam kamar rawat inap itu juga diatur. Batasannya adalah plus minus dari 24 derajat. Nah jadi kalau tinggal di Pati ya pasti semua harus dengan pendingin udara ya. Nah selain itu juga diatur juga nih tirainya, karena satu ruangan tadi kalau isi 4 berarti harus menjamin dong privasinya. Nah sehingga di sini diatur tentang tirai penyekat. Nah tirai penyekatnya juga nggak boleh sembarangan menggunakan tirai yang bisa menyerap, sehingga diatur bahannya juga tidak boleh yang porosif. Nah diatur juga ketinggiannya, mungkin selama ini tidak terstandar, ada yang bawahnya 40 cm, ada yang bawahnya mungkin 20. Nah diaturlah batas bawahnya 30 cm. Kamar mandi juga diatur. Dulu kamar mandi mungkin harus keluar rawat inap mencari satu kamar mandi yang diberikan untuk bersama. Tapi sekarang satu ruangan harus memiliki satu kamar mandi. Kamar mandinya boleh sembarangan. Nah, diatur juga kamar mandi di sini harus bisa untuk pasien yang disabilitas. Kursi roda harus bisa masuk, batas remnya juga harus licin, rata, dalam artian tidak ada undaan, nah, sehingga menyulitkan pasien yang menggunakan kursi roda. Di dalam itu juga harus ada handrail sehingga mereka yang disabilitas atau geriatri resiko jatuh itu bisa berpegangan dengan baik, termasuk klosetnya juga diatur. Toiletnya tidak boleh berarti yang menyulitkan bagi disabilitas, tidak menggunakan toilet jongkok misalnya. Nah itu diatur sedemikian rupa melalui kebijakan KRIS, dan ini harus berlaku nanti pada bulan Juli. Saya rasa ini jadi unggulan ya bagi rumah sakit di Indonesia
rumah sakit di Indonesia nanti akan memenuhi standar semua. Oke, jadi sedetail itu ya untuk ini ya kris ini ya. Nah kalau dari KSH sendiri sudah ini untuk standarnya ini apakah sudah memenuhi semuanya ini dok? Ya, kita pada saat ini juga ongoing memenuhi. Nah salah satunya juga tadi oksigen. Nah selama ini mungkin oksigen dalam satu ruangan bisa sharing nih. Nah di dalam kris ini juga diatur bahwa setiap satu tempat tidur harus memiliki satu outlet oksigen. Nah bagi rumah sakit mungkin yang pembangunannya kurang sebelum dari tahun 2020 ini, nah mungkin ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki, termasuk yang di KSH. Nah ini kita sedang dalam proses ongoing untuk memenuhi semua persyaratan itu. Oke. Kalau Dr. Hendri ini dari Mitra Bangsa seperti apa ini dok? Ada 12 persyaratan untuk kris ini. Sebagian besar tadi sudah disebutkan oleh Dr. Kelvin. Bahkan di dalam kris ini mengatur secara rinci betul jarak antar tempat tidur dengan tembok. Kemudian jarak antar tempat tidur sendiri itu diatur. Jadi ada jarak antar tembok ya, tembok dengan tempat tidur itu minimal 75 cm. Artinya ada space antara si tempat tidur dengan tembok. Kemudian jarak antar as tempat tidur kalau isinya 2 nih, itu adalah 2,4 meter. Artinya jarak tempat tidur ini cukup lebar. Agar apa? Agar tadi yang disebutkan oleh Dr. Kelvin, untuk manuver-manuver tempat tidur itu bisa dengan enak, bisa dengan mudah dilakukan. Kemudian pencahayaan juga ada, temperatur juga ada, memang standarnya adalah seperti itu. Kemudian outlet oksigen harus ada, kalau dulunya tidak ada terpaksa dengan ada. Dan kalau dari sisi kami sudah dilakukan pengecekan ya dari BPJS untuk dilihat apakah ini memenuhi persyaratan atau tidak. Bahkan dari Persi juga ya Dr. Kelvin ya, dari Persi juga sudah, dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten juga sudah mulai melakukan pengecekan kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Pati ini. Oke. Nah kalau dari Mitra Bangsa sendiri sudah siap dok? Siap. Karena per 1 Juli nanti seperti yang dikatakan juga oleh Dr. Kelly, per 1 Juli ini akan berlaku. Oke. Ini jadi nyaman untuk untuk pasien ya, untuk yang apalagi kan kalau datang ke rumah sakit ini kan berarti dengan kondisi tertentu seperti itu kan. Nah itu dia untuk ibu yang ada di Pakis Tayu. Terima kasih Ibu Eni. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk yang ingin bergabung kembali, yang ingin bertanya, kami masih menunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877 ya. Dan kalau tadi sudah sempat disinggung di awal-awal terkait dengan mudik, karena sebentar lagi akan di momen ini sudah masuk di momen mudik Lebaran ya. Dan juga yang kita tahu masyarakat Pati ini banyak yang merantau, dan momen mudik ini pastinya ini banyak yang pulang atau balik kampung Pati. Nah, seperti apa untuk persiapan dari BPJS Kesehatan, dari rumah sakit juga untuk mempersiapkan mudik Lebaran 2025 ini? Monggo Pak Wahyu. Jadi terima kasih. Minggu kemarin kami sudah kolaborasi dengan semua direktur rumah sakit dan direktur rumah sakit siap untuk melayani pemudik. Jadi kemarin kami lebih awal koordinasi, jadi sehingga masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman, utamanya Pati dan sekitarnya tidak usah khawatir lagi, karena fasilitas kesehatan di Pati ini sudah mempersiapkan dengan baik di FKTP maupun di rujukan rumah sakit ya. Jadi semua sudah siap. Jadi yang pasti hanya satu saja ya. Yang penting pastikan pada saat mudik itu kartunya aktif. Maka rumah sakit, kemudian dokter praktek perorangan, FKTP, kemudian puskesmas, maka siap akan melayani dengan baik ya. Jadi nggak usah khawatir untuk pemudik yang akan berkunjung ke rumah sakit di sekitar Pati itu sudah siap ya. Kalau memang membutuhkan layanan di rumah sakit, maka dia akan siap menerima layanan di
rumah sakitnya. Katanya sekarang ini udah tidak ada bentuk cetak dari kartu BPJS Kesehatan ini, jadi bisa ini ya Pak ya, tidak usah bawa dengan kartu cetaknya ini tadi ya. Sekarang sudah tidak ada lagi cetak-cetakan, tidak ada lagi fotokopian. Jadi semua fasilitas kesehatan kita tidak memerlukan fotokopi, kartu cetak ataupun hal yang lain. Yang pasti adalah membawa NIK saja ya, hafal NIK-nya atau bawa kartu kartu ataupun KTP itu bisa dilayani ya. Siap. Nah di rumah sakit malah yang penting membawa wajah. Nah, kesiapan dari rumah sakit ini untuk Dokter Henry, untuk gimana ini untuk kesiapan mudiknya ini? Jadi kemarin memang seperti yang dikatakan Pak Wahyu, kami siap untuk melayani. Yang penting itu tadi, kami sangat mendukung sekali dengan bagaimanapun juga mudik ini adalah peristiwa 1 tahun sekali yang mesti ada. Betul. Sehingga kita dari sisi pemberi pelayanan kesehatan juga mesti mempersiapkan siapa saja nanti yang mudik. Karena diduga akan ada ratusan ribu yang akan mudik ke Pati ini. Nah itu artinya secara mendadak kita akan ketambahan calon pasien. Saya tidak tahu ya apakah mereka nanti seperti apa. Yang jelas ketambahan penduduk sementara sebanyak ratusan ribu. Nah sesuai dengan komitmen kami bersama pada saat kemarin itu adalah yang penting adalah kartu BPJS-nya masih hidup, masih aktif. Kedua, hafal NIK-nya. Mulai dihafalkan dari sekarang ini. Mulai dihafalkan, monggo saja dihafalkan saja. Seperti yang janjinya Pak Wahyu, tidak ada kertas-kertasan, memang tidak ada kertas-kertasan. Makanya itu sekaligus saja sekalian ngapalin NIK. Termasuk membawa muka tadi. Sudah siap semuanya ini ya. Kalau Dokter Calvin sendiri, dari tahun ke tahun ini kan mudik ini kan tahunan ini, tidak hanya baru hari ini saja tahun ini. Ini seperti apa ini Dok? Ya, memang selalu kita menyiapkan ya kesiapan pelayanan bagaimana ketika di bulan Idul Fitri nanti, ketika di hari raya Idul Fitri di mana ada mudik, tentu juga para nakes ini inginnya mudik, tapi sebagai tanggung jawab nakes kita mengatur sedemikian rupa agar pelayanan ini tentu harus terjamin kontinuitas pelayanannya. Nah, jadi kalau untuk peserta JKN nanti alurnya kalau memang gawat darurat, betul-betul memenuhi kriteria gawat darurat, bisa langsung datang ke IGD, meskipun kepesertaannya bukan di daerah Pati. Nah, atau bisa juga kalau memang tidak dalam gawat darurat, bisa datang ke FKTP, yang bisa dilihat juga di MJKN FKTP mana yang beroperasi ketika libur Lebaran ini, begitu. Nah, ketika di rumah sakit pun kalau memang nanti membutuhkan layanan spesialisasi itu juga bisa meskipun dari luar kota. Nah, jadi prosedurnya tentu mendapatkan rujukan dari FKTP. Jadi silahkan kalau ketika membutuhkan layanan kesehatan bisa datang ke FKTP. Kemudian kalau dibutuhkan layanan spesialisasi bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit nanti tinggal menunjukkan nomor NIK-nya saja, dan ada teknologi sekarang Freesta, jadi face recognition, di mana sangat cepat sekali, kurang dari 5 detik ya, tinggal di anjungan, di mana kalau di KSI kita punya kurang lebih 13 anjungan. Nah, nanti tinggal scan wajah kita langsung keluar. Jadi masukkan NIK, scan wajah, tinggal menunggu. Nah, begitu mudahnya aplikasi, mungkin tidak perlu download aplikasi yang mau dituju di rumah sakit tersebut, tinggal pakai MJKN pun sudah bisa. Siap. Ini sudah ada yang gabung dari Ibu Nuril di Telogo Wungu. Ada keluhan, saya mau minta rujukan ke puskesmas untuk kontrol ke rumah sakit, tapi tidak diberi karena tidak membawa serta pasien. Yang sudah saya jelaskan, kalau kondisi pasien kesulitan untuk mobilitas karena pasien keadaan lumpuh, tidak bisa duduk dan harus baring di kasur, dan kalau periksa pun dibawa serta kasurnya, dan harus merepotkan para tetangga, dan tempat kami tinggal di dalam gang dan tidak punya kendaraan sendiri. Dengan alasan tersebut pihak puskesmas tetap tidak memberikan rujukan, padahal kalau ambil nomor antrian online untuk kontrol harus punya surat rujukan. Nah, ini bagaimana ini Pak Wahyu? Terima kasih. Memang saat ini
kalau kita lihat ya, semua fasilitas kesehatan ini betul-betul menjaga transparansi dan akuntabilitasnya ya. Mereka mengobati betul-betul pasien yang memang betul-betul orangnya itu. Jadi tidak ada di wilayah kami itu yang dalam tanda kutip hanya mengada-ngada pasien ya. Kalau di sini akuntabilitasnya terjaga. Artinya apa? Artinya adalah orang yang sakit, tagihan yang ditagihkan itu betul-betul real bahwa dia itu sakit. Salah satunya adalah ditunjukkan keberadaan dari pasiennya. Terkait dengan ini ya, kalau kita lihat memang tujuannya bagus, karena memang dana JKN ini adalah dana masyarakat yang kita kumpulkan, kita himpun, dan itu nanti juga untuk masyarakat ya. Jadi dananya adalah dana masyarakat. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan dengan baik. Terkait dengan akuntabilitas layanan, bahwa layanan yang diberikan itu adalah orang-orang yang betul-betul berhak ya, berhak. Artinya memang tidak boleh katakanlah kita berobat ataupun minta rujukan bukan orangnya ya. Kalau memang betul-betul sakit dan masih membutuhkan layanan dan itu kondisinya gawat darurat, tidak harus ke fasilitas tingkat pertama rujukannya. Dia bisa datang ya, langsung ke IGD kalau memang betul-betul masyarakat tersebut secara medis membutuhkan layanan gawat darurat, dia langsung perlu ke IGD. Kemudian di situ nanti juga dicek kembali ke gawat daruratnya. Kalau memang memenuhi kegawat daruratan, dia akan langsung ditata laksanakan dengan baik, diperiksa, kemudian diberikan layanan dengan baik. Dan kami ya ke depan salah satunya adalah pingin masyarakat sendiri yang menjaga kesehatannya, yaitu dengan salah satunya adalah dengan screening untuk mengetahui riwayat masing-masing pasien. Untuk ini kan kasuistik ya, kami cek kembali terkait dengan pasiennya ya. Kita kan tidak bisa langsung percaya begitu saja. Kalau kita langsung percaya begitu saja, artinya duit yang kita bayarkan, kelola itu bisa habis nanti kalau kita hanya percaya dengan ini. Namun kalau memang kondisi pasiennya betul-betul sangat lemah, kemudian tidak bisa dibawa, mungkin nanti kita ini kan pengecualian ya. Dan ini harus, meskipun pengecualian, tapi ini harus betul-betul akuntabel. Itu aja sih. Kami pasti mengedepankan juga nilai-nilai kemanusiaan itu kita kedepankan. Namun sebelum itu tentunya akuntabilitas. Saya selalu bilang pada teman-teman semua direktur rumah sakit bahwa jangan sampai di 3 kabupaten kami ini, Pati, Rembang, dan Blora, ada orang yang dilayani yang bukan haknya. Karena ini pernah kejadian adalah kartunya itu dipinjamkan ke adiknya, dan adiknya itu yang dipinjamkan itu meninggal. Pada saat yang punya kartu itu mau menggunakan, kartunya sudah diblokir. Begitu diblokir karena meninggal, dia mau menghidupkan lagi. Jadi agak aneh juga, BPJS ini bisa menghidupkan orang yang meninggal. Akhirnya itu juga menjadi masalah hukum ya. Salah satunya adalah itu dilakukan oleh salah satu oknum yang menggunakan kartu. Nah itu yang harus kita jaga banget. Tapi nilai-nilai kemanusiaan tetap kita kedepankan lah. Namun tentunya akuntabilitas tetap kita jaga. Siap. Jadi tadi untuk Ibu Nuril, kalau memang itu benar-benar gawat darurat, bisa langsung datang ke rumah sakit di IGD tanpa harus ada surat rujukan dari Vaskes pertama itu tadi ya. Betul. Pak ya. Nah, karena memang waktu kita terbatas, ini Pak mungkin bisa memberikan closing statement di pagi hari ini. Mungkin dari Dr. Henry dulu untuk closing statement, monggo. Baik,
sesuai dengan BPJS bahwa kita harus memberikan pelayanan yang cepat dan setara. Artinya ada 3 kata kunci di sini. Pelayanan kita akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Cepat itu adalah kita sudah mempunyai target-target tertentu, tidak lebih dari 1 jam itu cepat. Setara kita tidak membedakan siapapun pasiennya. Oke, terima kasih Dr. Hendry. Dr. Calvin, monggo untuk closing statement. Iya. Jadi transformasi digital ini adalah untuk memberikan kemudahan, transparansi dan akuntabilitas bagi kita khususnya dalam pelayanan JKN. Sehingga memang ini juga sejalan dengan visi kami sebagai digital hospital yang terdepan, dan kita ingin memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, di mana memang tadi sudah disampaikan kita ingin memberikan pelayanan yang setara, tidak membedakan apapun siapapun. Pembiayaannya menggunakan apapun juga, baik itu out of pocket dari kantong pribadi ataupun juga asuransi kesehatan swasta ataupun menggunakan JKN. Jadi kita berkomitmen dalam transformasi digital ini adalah untuk kemajuan bersama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Oke, terima kasih Dr. Calvin. Pak Wahyu untuk closing statementnya monggo. Terima kasih untuk masyarakat tentunya tidak usah khawatir karena memang kemudahan dan kecepatan layanan tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari direktur rumah sakit, dan ini semua kita gelurakan bahwa kemudahan dan kecepatan itu menjadi tujuan dari layanan kami. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat yang akan mudik Lebaran, ya tentunya pastikan kepesertaan Bapak Ibu aktif. Kemudian yang kedua adalah gunakan jalur-jalur layanan digital khususnya terkait dengan mobile JKN ya, untuk mengakses semua layanan, mulai dari bayar iuran, kemudian merubah data, kemudian mengetahui paskes, kemudian mendeteksi diri kita kondisi kesehatannya seperti apa, sampai dengan mengantri untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Jadi satu genggaman semua layanan itu ada di mobile JKN ya, dan tentunya tidak usah khawatir untuk mudik karena kita Pati ini siap memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Dan kalau ada permasalahan bisa disalurkan menggunakan mobil JKN, menggunakan 165 dan channel-channel yang lainnya. Jadi aman. Harapannya mudik happy bersama BPJS Kesehatan ya. Siap. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa di pagi hari ini, Pak Wahyu, Dr. Calvin, Dr. Hendry juga. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.